Hari ini saya ingin ada evaluasi total dari apa yang telah kita kerjakan dalam penanganan COVID ini, terutama evaluasi mengenai PSBB. Secara lebih detail, kekurangannya apa, plus minusnya apa, sehingga bisa kita perbaiki. DKI Jakarta dan sejumlah kota penyangga ibu kota sudah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tapi kebijakan yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangkal penyebaran virus corona dinilai tidak efektif. Masih banyak orang yang berlalu lalang, banyak perkantoran dan perusahaan yang juga masih beroperasi. Ditambah tidak adanya penegakan hukum jika ada yang melanggar PSBB. Presiden Joko Widodo bahkan meminta PSBB dievaluasi secara total. Apakah ini artinya PSBB setengah hati? Inilah topik kami dalam Dua Arah malam hari ini. Bersama saya, Cindy Sistiarani. Sepekan pelaksanaan PSBB di ibu kota Jakarta nampaknya belum cukup efektif untuk menekan aktivitas warga. PSBB yang diberlakukan di sejumlah wilayah penyangga Jakarta juga tak jauh berbeda, masih banyak para pengelaju yang menuju ibu kota. Untuk menekan pergerakan warga, sebelumnya para kepala daerah di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya meminta penghentian operasional KRL selama PSBB berlangsung. Namun, pemerintah pusat menolaknya. Mengendalikan transportasi dengan melakukan pembatasan dan bukan dengan melakukan penghentian secara total, khususnya untuk memberikan pelayanan bagi pekerjaan maupun aktivitas yang tidak dikecualikan di dalam PSBB. Keputusan Kementerian Perhubungan ini disayangkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia juga meminta agar perusahaan yang diperbolehkan beroperasi selama PSBB menyediakan fasilitas jemputan kepada pekerjanya sehingga tidak membebani angkutan umum seperti KRL. Pemberhentian KRL ini sebenarnya diuji cobakan aja dulu. Kalau memang nanti ada dinamika, saya kira bisa dibatalkan setelah diuji cobakan kan. Jika penghentian operasional KRL dianggap tak perlu dilakukan, lalu adakah strategi untuk mengurangi pergerakan warga dan mengoptimalkan PSBB di wilayah epicentrum penyebaran corona? Narasumber kami telah bergabung melalui sambungan Skype. Kita akan sapa pertama ada Ibu Airin Rahmi, Wali Kota Tangerang Selatan, dan juga Ibu Nuning Nuraini, Koordinator dari Simkov ID. Selamat malam Ibu-Ibu. Selamat malam, Mbak Tanya. Baik, terima kasih sudah bergabung di Dua Arah, Bu Airin dan juga Bu Nuning. Saya akan pertama ke Bu Airin terkait dengan pelaksanaan PSBB di Tangerang Selatan. Sejauh ini apa yang sudah dievaluasi oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan, Bu? Ya, yang pastinya kita setiap hari lakukan evaluasi. Biasanya pagi, kami ada koordinator wilayah, Mbak. Koordinator wilayah itu seluruh kepala OPD bertanggung jawab terhadap kelurahan. Di samping lurah bertanggung jawab terhadap satuan gugus tugas di tingkat RW dan RT dan kecamatan dan ke saya. Nah, ini ada evaluasi malamnya, kita lihat apa yang menjadi pelanggaran dan yang lain-lainnya sehingga menjadi bahan evaluasi agar di besoknya tidak terjadi lagi, Mbak. Tapi Bu Airin, kami masih melihat juga banyak pergerakan orang dari Tangerang Selatan menuju ke Jakarta, tidak hanya melalui jalan raya tapi juga ada di KRL. Ini juga akan menjadi bahan evaluasi karena ini berkaitan juga dengan efektivitas PSBB. Iya. Kalau selama 3 hari ini kita evaluasi karena Sabtu Minggu memang hari libur, biasanya kan orang-orang dari Tangsel nggak ke Jakarta ya, Mbak. Nah, kami uji coba nih hari ini, sampai tadi malam tuh kita putusin coba dilihat 5 stasiun kereta api, mulai dari Serpong, mulai ke Rawabuntu, ke Jurangmangu, Sudimara, sampai ke Pondok Ranji, apakah ada pergerakan yang signifikan. Kita bantu PT KAI untuk lakukan misalnya social dan physical distancing di stasiun kereta api karena memang PT KAI dan di Kementerian Perhubungan sudah memutuskan tidak ditutup. Nah, pada saat
hari ini di evaluasi tadi saya tanya dari pihak kepolisian maupun juga di sub saya belum ada yang signifikan hampir sama dengan hari-hari sebetulnya Mbak. Ini yang menjadi pertanyaan publik, kenapa ini tidak ada perubahan yang signifikan meskipun PSBB sudah diberlakukan di Kota Tangerang Selatan. Orang masih berlalu lalang menuju ke Jakarta. Apakah ini tidak ada sosialisasi kepada masyarakat bahwa memang tidak diperbolehkan atau dilarang dibatasi pergerakan ini? Ada Mbak, yang pasti kan yang keluar itu kan boleh harus bekerja, ada kepentingan di luar kepentingan yang lainnya. Dan bahkan kita sudah melakukan aktivitas dari tingkat RT dan RW. Tapi kan kembali karena mereka bekerja di Jakarta, perusahaannya belum meliburkan, mau tidak mau kan harus kerja Mbak. Tapi yang pasti kita ingatkan kalau pakai motor nggak boleh boncengan, kalau naik mobil harus 50%, kalau mau pakai naik kereta api mau tidak mau berarti harus mengikuti protokol COVID-19 Mbak. Oke, jadi itu tapi karena maksud saya gini Mbak, dari kemarin itu ada dari Sabtu Minggu kan sepi. Nah hari Senin saya agak khawatir ini ada kenaikan Mbak, tapi ternyata sama saja Sabtu Minggu tidak seramai pada saat dulu-dulu sih Mbak. Ada penurunan juga ada, tidak sesignifikan pada saat sebelum PSBB. Meskipun tidak signifikan tadi ya Ibu juga menyatakan bahwa tapi ada pengurangan, ada pengurangan Mbak. Itu ada pergerakan orang dari Tangerang Selatan ke Jakarta karena tadi menurut Bu Airin adalah masih banyak orang yang bekerja di Jakarta, masih ada yang beroperasi perusahaan dan juga sektor ekonomi di Jakarta. Bagaimana dengan Tangerang Selatan? Ekonomi dan juga industrinya, apakah juga dibatasi atau masih ada fleksibilitas bagi mereka untuk membuka atau beroperasi? Ya, yang pasti kan di perwal kita mengacu kepada Pergub Banten. Pergub Banten juga hampir nggak jauh beda dengan DKI dan Jawa Barat pada saat itu. Jadi ada beberapa yang dikecualikan, Mbak. Termasuk misalnya untuk kebutuhan bahan pokok dan yang lain-lainnya. Ini pun juga terjadi. Sekarang banyak nih, Mbak, masuk perusahaan-perusahaan yang minta izin. Tapi sekali lagi kembali bahwa izin itu pun juga saya bikin tim, lakukan kajian dan yang lainnya. Jangan sampai ada pengecualian menjadi celah hukum bagi orang-orang untuk tidak sabar dulu, untuk tidak berusaha atau menutup dulu perusahaannya. Ini yang kita dorong dan kita sosialisasikan. Apa syarat pengecualian bagi industri, bagi sektor ekonomi di Tangerang Selatan dalam masa PSBB ini? Pasal 13, Perwal nomor 13 tahun 2020. Di situ ada beberapa pengecualiannya, Mbak. Baik, saya akan ke Bu Nuning. Bu Nuning, Ibu melihat efektivitas PSBB di Jakarta dan juga kota-kota penyangga seperti apa, Bu? Yang baru tim kami lakukan adalah menghitung bagaimana dampak PSBB ini setelah beberapa hari, begitu ya. Jadi hitungan terakhir baru di 15 April kemarin. Dari situ terlihat bahwa ada pengurangan. Jadi kita menghitung efektivitas berdasarkan satu indikator yang kita sebut sebagai angka reproduksi dasar untuk melihat apakah suatu intervensi itu cukup efektif. Nah, dari data yang kami tinjau, ternyata memang ada penurunan, tetapi belum sampai cukup untuk membuat indikator ini di bawah 1 begitu. Jadi apa penyebabnya, Bu Nuning, kira-kira kalau menurut Ibu? Ya itu tadi bahwa efektivitas itu terukurnya adalah seberapa sedikit orang yang masih bergerak begitu ya. Jadi kalau dari kami itu hanya melihat data dan kemarin juga sudah kami buat perhitungan. Jadi Mas Agus dan Mas Firman dari tim kami itu melakukan perhitungan berdasarkan data dari Facebook. Jadi Facebook memberikan data mobilitas. Nah itu yang terlihat cukup signifikan pengurangannya adalah yang keluar Jakarta. Jadi antar kota itu menurun begitu. Aktivitasnya setelah PSBB ini diterapkan. Tetapi penurunannya 50%, belum sampai yang 90%. Harapannya supresi itu kalau cukup signifikan sampai 90% begitu. Oke, sudah bergabung juga bersama kita juru bicara Kementerian Perhubungan Ibu Adita Irawati. Ibu, terima kasih sudah hadir bersama kita di Dua Arah malam hari ini. Bu Adita, ini ada evaluasi juga dari beberapa pihak bahwa masih ada banyak pergerakan dari warga di luar Jakarta menuju ke Jakarta karena belum ada pembatasan yang secara maksimal di transportasi umum, terutama adalah KRL. Bisa Ibu jelaskan soal ini? Baik, terima kasih Mbak. Kami dari sektor perhubungan ini sebenarnya juga sudah melakukan pemantauan terkait dengan bagaimana dampak PSBB ini kepada pengendalian transportasi dan volume penumpang. Kalau dilihat sebenarnya trennya ini sudah turun sangat signifikan ya di semua moda.
Ketika kita bicara DKI Jakarta, ada Transjakarta, ada MRT, ada LRT, dan ada KRL, hampir semuanya turun signifikan kalau dibandingkan bulan Januari atau hari-hari biasa sebelum pandemik. Bahkan kalau kita lihat KRL ini turunnya sampai 78,69%. Transjakarta sampai 34,52%, MRT 94,11%. Jadi sebenarnya PSBB ini sudah cukup signifikan untuk menurunkan volume penumpang. Ya, namun demikian memang harus diakui bahwa yang namanya transportasi umum ini pada dasarnya adalah memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang memang perlu melakukan pergerakan, khususnya yang diizinkan di PSBB. Ya, masih ada 8 sektor strategis yang diizinkan, termasuk layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan juga logistik. Nah, ini yang kemudian kami identifikasi adalah para pengguna transportasi yang harus tetap melakukan pekerjaannya dari tempat asalnya menuju ke daerah tempat kerja. Nah, ini kita lihat masih banyak juga yang kemudian masuk ke DKI. Ini yang menyebabkan kemudian penurunan dari penumpang tersebut signifikan, tetapi masih tetap perlu dilakukan pembatasan. Oke, baik. Perlu dilakukan pembatasan. Bu Nuning, sebenarnya akar permasalahan menurut Ibu seperti apa nih? Karena tadi Bu Airi juga menyatakan masih banyak yang berpindah ke Jakarta karena mereka harus bekerja di Jakarta. Bu Adita juga mengakui masih ada perpindahan orang dari tempat tinggal mereka di luar Jakarta atau di kota penyangga untuk bekerja di Jakarta. Ini sebenarnya efektifkah, sudah diakomodirkan oleh perusahaan-perusahaan untuk melakukan PSBB, tapi sebenarnya ada yang kurang? Kalau dari kacamata kami, benchmark-nya itu kan dilakukan di negara-negara yang maju ya, yang relatif penduduknya itu lebih sedikit begitu. Sedangkan negara kita, apalagi Jakarta, itu sangat padat begitu. Jadi kalau saya pribadi sih sangat memaklumi betapa sulitnya untuk penegakan ini gitu, karena kesadaran dari masing-masing orang itu terkadang mempengaruhi dalam hal ini begitu ya. Jadi kalau menurut kami itu usaha itu harus dilakukan oleh semua pihak begitu, tidak bisa hanya satu. Nah, moda transportasi umum ini memang tetap diperlukan untuk yang memang menggunakannya, tentu saja dengan seperti kata Bu Airina juga Bu Dita, sesuai dengan SOP pandemik begitu. Tetapi bagaimana efektivitas ini sampai bisa menekan pergerakan, maksudnya efektivitasnya bisa cukup tinggi, ini kembali lagi kepada itu tadi begitu. Jadi menyangkut kepada dampak sosial dan ekonomi menurut saya ya. Jadi apakah penegakan hukum itu sudah dilakukan, kemudian seberapa berdampak ini yang belum ini gitu. Karena itu tadi gitu. Baik, soal penegakan hukum dan juga operasional KRL yang sebelumnya sudah dimintakan oleh 3 kepala daerah atau 3 kepala daerah dari 3 provinsi meminta penghentian KRL tapi tidak dikabulkan. Ini akan menjadi bahasan kami dalam 2 arah selepas jeda.